Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Azra, Atta, Evelyn, Gina, dan Maines akan menjelaskan tentang alur proses perkara tata usaha negara. Yuk kita simak bareng-bareng. Dalam proses perkara tata usaha negara ini, tentu diawali dengan adanya gugatan. Gugatan yaitu permasalahan tata usaha negara yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana salah satu pihak sebagai penggugat dan pihak lain menjadi tergugat. Nah, dengan diawalnya gugatan, maka akan diproses hingga nantinya para pihak mendapatkan sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk penjelasan selengkapnya, yuk simak video ini. Yang pertama adalah gugatan. Dalam pasal 56 Undang-Undang Peratun, gugatan harus memuat yang pertama, nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. Yang kedua, kedudukan tergugat. Yang ketiga, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Gugatan wajib disertai dengan surat kuasa yang sah jika terdapat seorang kuasa, dan sedapat mungkin disertai dengan keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Selanjutnya, gugatan tersebut adalah penelitian administratif yang terdapat dalam pasal 59 Undang-Undang Peratun. Dalam hal ini, uang muka biaya perkara dibayar oleh penggugat yang besarnya telah ditaksir, kemudian gugatan dicatat dalam daftar perkara oleh panitera pengadilan. Dalam jangka maksimal 30 hari setelah gugatan dicatat, hakim menentukan keperluan persidangan dan memanggil tergugat dengan surat panggilan yang disertai dengan selai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan dapat dijawab dengan tertulis. Next. Kemudian ada dismissal process yang terdapat dalam pasal 62 ayat 1 Proses dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di pengadilan tata usaha negara oleh ketua pengadilan. Jelaskan juga bahwa dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan kuasa yang dilengkapi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal A. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang. B. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan disetujui. C. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. D. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. E. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat. Dismissal proses diterima. Hakim tunggal, pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Peratun. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Pemeriksaan dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya. Penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan agar pemeriksaan sengketa dipercepat. Lalu acara cepat, pasal 99 Undang-Undang Peratun. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Dalam hal ini, ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan. Lalu persidangan, pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Majelis Hakim, pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Peratun. Dalam majelis hakim, pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dilakukan oleh 3 orang hakim. Dalam hal ini, pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan dan pemeriksaan sengketa tata usaha negara dalam persidangan yang dipimpin oleh hakim.
acara biasa dan pemeriksaan persiapan. Pasal 63 Undang-Undang Peratun. Dalam acara biasa, sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim A. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. B. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau PT UN yang bersangkutan. Jika tidak diperbaiki, maka gugatan tidak dapat diterima dan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Persidangan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Dismisal proses tidak diterima. Perlawanan pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Peratun. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksudkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Jika perlawanan ditolak, putusan berkekuatan hukum tetap. Jika perlawanan dikabulkan, kabul. Pasal 62 ayat 5 Undang-Undang Peratun. Putusan itu harus ada diktumnya kabul, tolak atau tidak. Semua hakim harus sepakat atau posisinya 3-1 dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan. Maka penetapannya bisa gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. Selanjutnya, jika perlawanan dikabulkan. Acara biasa dan pemeriksaan persiapan pasal 62 Undang-Undang Peratun. Dalam acara biasa, sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim A wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. B. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau PT UN yang bersangkutan. Jika tidak diperbaiki, maka gugatan tidak dapat diterima dan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Persidangan, pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Kemudian ada jawab menjawab. Setelah itu ada pembuktian. Pembuktian sendiri diatur dalam pasal 1 ayat 1 tentang alat bukti ialah A. Surat atau tulisan, B. Keterangan ayat 2 keadaan yang telah diketahui oleh umum. Kemudian ada kesimpulan yang diatur dalam pasal 97 ayat 1 dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan. Kedua belah pihak diberi kesempatan untuk akhir di kesimpulan. Setelah itu ada putusan. Putusan diatur Undang-Undang Peratun. Putusan pengadilan harus memuat alat putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang ditetapkan. B. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tingkat kedudukan atau tingkat kedudukan yang berbeda. C. Ringkasan gugatan dan jawaban gugatan. D. Pertimbangan dan penilaian hasil bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama persidangan itu diperiksa. E. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan. F. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. G. Hari, tanggal, putusan, amar putusan, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para. Jika putusan diterima, putusan berkekuatan hukum. Jika tidak diterima dengan hasil putusan. 1. Banding pasal 122 ayat 1 UU Peratun dan pasal 45A UU Nomor 5 Tahun 2004.
Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tata usaha negara. Para pihak dapat mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di mana putusan tersebut dijatuhkan. Jangka pengajuan banding maksimal dalam waktu 14 hari setelah putusan diberitakan secara sah. Jika diterima dengan hasil putusan banding, putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak diterima dengan hasil putusan banding, dapat mengajukan upaya kasasi. Next. Kasasi. Pasal 131 UU Peratun dan Pasal 29 UU Nomor 14 tahun 1985. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diajukan bila para pihak merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung yang isinya 1. Terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. 2. Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Jika terima dengan hasil putusan kasasi, putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak terima dengan hasil putusan kasasi, dapat mengajukan upaya peninjauan kembali. Next. Peninjauan kembali. Pasal 132 ayat 1 UU Peratun dan Pasal 77 UU Nomor 5 tahun 2004. Peninjauan kembali atau disebut PK adalah suatu upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh oleh terpidana atau orang yang dikenai hukuman pada pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan PK di lingkungan peradilan agama atau PT-UN adalah hukum acara peninjauan kembali, sedangkan dalam pemeriksaan di lingkungan peradilan militer menggunakan KUHP. Yang terakhir, eksekusi. Pasal 115 dan 116 UU Peratun. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan tersebut adalah final kalau tidak ada upaya hukum lagi dari pihak lawan. Putusan pengadilan tersebut harus dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak tergugat dilaksanakan dalam jangka waktu 10 hari, maka dapat mengajukan permohonan keterangan agar tergugat melaksanakan kewajibannya. Apabila tergugat masih tidak bersedia, dapat dilakukan beberapa upaya tertutur dengan peraturan perundangan.